Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risaluna Arianda Borpurba. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan secara jelas, ringkas, padat tentang jurnal karya Jaja Siti Hajar Hussein pada tahun 2007 yang telah terakreditasi A yang terbitkan oleh Pusat Penelitian Biologi atau LIPI yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Tunas Typhonium secara in vitro dengan ISSN 0126 1754. I'll be chasing colors. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon kultur jaringan dari kedua jenis Cladoticus, yaitu Typhonium flagelliforme yang berasal dari Kabupaten Bogor dan Typhonium trilobatum yang berasal dari Kota Bogor yang tumbuhnya secara liar. Spesies ini menghasilkan umbi yang dapat digunakan untuk pengobatan kanker, serta seluruh bagian tanaman dilaporkan berpotensi untuk pengobatan tradisional. Pada penelitian ini, bahan dan metodenya yaitu kedua jenis tanaman dilakukan secara terpisah karena bahan yang ditemukan tidak bersamaan waktunya. Metodenya yaitu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan inisiasi untuk memperoleh tumbuhan yang sehat dan bebas dari mikroorganisme. Tahapan yang kedua yaitu tahapan perbanyakan atau multiplikasi tunas. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pendewasaan, dan tahapan yang keempat yaitu tahap aklimatisasi. Bahan yang digunakan yaitu ada 2 jenis tanaman Cladoticus. Yang pertama jenis Typhonium flagelliforme dan yang kedua jenis Typhonium trilobatum. Cara atau metode yang digunakan pada pengkulturan kedua jenis tanaman tersebut sama persis. Pada mulanya, Cladoticus digunakan sebagai sumber eksplan, maka kedua jenis tanaman terlebih dahulu dibersihkan dari tanah yang melekat pada umbinya. Kemudian dicuci dengan menggunakan air yang mengalir selama 3-60 menit. Kemudian umbi yang berukuran 4-6 cm direndam dalam larutan kloro 10% selama 10-15 menit. Kemudian diambillah mata tunasnya untuk ditanam dalam media inisiasi, yaitu media MS yang ditambah Ba 0,5 mg per liter. Tunas yang telah terbentuk kemudian disubkulturkan pada media untuk tahap multiplikasi yang dilakukan setelah 2 minggu saat isolasi. Hasil pembentukan dan pertumbuhan tunas kultur yaitu yang pertama tahap inisiasi 80-90%, kultur terbebas dari kontaminan dan berhasil tumbuh dan berkembang. 1 minggu setelah ditanam, kultur telah berhasil membentuk tunas, terutama kultur yang diberi tambahan Ba 0,5 mg per liter. Setelah 4 minggu kemudian, kultur dipindahkan ke dalam media yang merangsang pertumbuhan tunas ganda. Pada jenis Typhonium trilobatum, 85-90% menghasilkan respon yang baik terhadap penambahan ZPT eksplan dalam media MX yang ditambahi Ba 0,5 mg per liter berkembang relatif cepat. Sekitar 3 minggu setelah isolasi, kemudian tunas yang terbentuk langsung dipindahkan. Yang kedua yaitu tahap multiplikasi tunas. Pada jenis Typhonium flagelliforme yang telah berumur 4 minggu saat disubkulturkan telah berhasil membentuk tunas ganda. Dalam media yang diberi tambahan Ba 1 mg per liter dan dikombinasi dengan NaA 0,5 mg per liter. Setelah dikulturkan selama 4 minggu, bobotnya mencapai 6,6 gram. Jumlah tunas yang terbanyak dihasilkan oleh kultur yang diberi Ba 1 mg per liter dan NaA 0,5 mg per liter. Dan jumlah daun yang terbanyak dihasilkan oleh kultur yang diberi Ba 1 mg per liter
tanpa NaA 0,5 gram per liter. Nah, pada jenis Typhonium trilobatum, setelah dikulturkan selama 4 minggu menunjukkan jumlah nilai rata-rata tunas tertinggi yaitu 32 dan bobot segarnya itu mencapai 62,75 gram. Dari hasil perlakuan yang ditambahi BA 1 mg per liter tanpa NaA dan BA 1 mg per liter yang dikombinasikan ditambah dengan NaA 0,5 mg per liter. Yang ketiga, yaitu tahap pendewasaan. Pada tahap pendewasaan ini, kedua jenis tanaman Claditikus diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu sebuah perlakuan terhadap tunas yang belum menghasilkan akar. Tunas kemudian ditanam pada media tanpa menggunakan ZPT, namun mengandung NaA 1 mg per liter dengan MS untuk merangsang perakaran. Setelah 3-4 minggu, sejumlah akar telah nampak terbentuk yang kemudian dapat masuk ke dalam tahap aklimatisasi. Yang terakhir yaitu tahap aklimatisasi. Nah, pada tahapan ini tanaman dimasukkan ke dalam media yang telah diisi tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Pada tumbuhan Typhonium flagelliforme yang mampu bertahan itu sekitar 90-95%. Namun, pada tanaman Typhonium trilobatum menghasilkan penurunan yang sangat drastis, yaitu sekitar 75-80% yang dapat bertahan hidup. Nah, kesimpulannya yaitu penambahan ZPT khususnya sitokinin BA 1 mg per liter diperlukan untuk pengaplikasian perbanyakan secara cepat terhadap pertumbuhan dari Claditikus tersebut. Media yang mengandung BA 1 mg per liter dan NaA 0,5 mg per liter mempunyai efek yang sinergis terhadap pembentukan dan pertumbuhan tunas kultur dari jenis Claditikus Typhonium flagelliforme. Dan pada kultur tanaman Typhonium trilobatum mengalami efek penurunan terhadap pertumbuhan tunas tersebut dan diperlukannya konsentrasi sitokinin yang tepat agar mendorong pembentukan dan pertumbuhan tunas kultur secara optimal pada Typhonium trilobatum. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.